Halo guys, selamat datang di channel aku Lunar di Solarius. Dan kali ini kita akan membahas hal yang menarik masih dalam konteks penciptaan. Nah, kali ini kita akan membahas lebih spesifik lagi mengenai penciptaan manusia berdasarkan kitab Kejadian 1 ayat 27 sampai 28 dan Kejadian 2 ayat yang ketujuh berdasarkan teks asli, histori gramatikal dan analisis teksnya. Sebagai disclaimer bahwa video ini dibuat untuk memberikan edukasi, wawasan, bukan untuk mendiskreditkan pandangan atau keyakinan tertentu. Jadi feel free untuk kalian yang ingin diskusi, bukan debat ya, tetapi kita diskusi santuy sambil ngopi guys. Oke, ini pembukaannya udah enak banget dan mengalir. Kalau mau sedikit dipoles biar makin mantap dan terdengar lebih terstruktur tapi tetap santai, bisa kayak gini. Halo guys, selamat datang lagi di channel aku, Lunar di Solarius. Kali ini kita bakal bahas topik yang super menarik, masih seputar konteks penciptaan, tapi lebih spesifik lagi soal penciptaan manusia. Kita bakal kupas tuntas berdasarkan Kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28 dan juga Kejadian pasal 2 ayat 7. Pembahasannya akan kita lihat dari teks aslinya, analisis historis gramatikal, dan tentu saja dari sudut pandang teologi Injili. Disclaimer dulu ya, video ini dibuat buat menambah wawasan dan edukasi, bukan buat menyinggung atau mendiskreditkan keyakinan siapapun. Jadi, kalau kalian punya pandangan lain, yuk kita diskusi bareng, santai aja, jangan debat. Siapkan kopi kalian dan kita mulai bahas bareng-bareng. Mau aku bantu buatin narasi lanjutannya juga, atau mungkin bagian penjelasan ayat per ayat? Oke, kita lihat Kejadian 1 ayat 27 sampai 28 berdasarkan teks aslinya dan juga konteksnya. Sip, mari kita mulai dari Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28. Aku bacakan dulu teks Ibraninya secara singkat, lalu kita gali maknanya ya. Teks Ibrani Kejadian Herdestrom. ויברא אלוהים את האדם בצלמו בצלם, אלוהים ברא אותו זכר ונקבה בראתם. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו זר ונקבה ברא אותם. Artinya secara harfiah, maka Elohim menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Elohim, dia menciptakan dia, laki-laki dan perempuan dia menciptakan mereka. Teks Ibrani Kejadian 1 buat lepes. ויברך אותם אלוהים, ויאמר להם אלוהים פרו ורבו, ומלאו את הארץ, וכבשה, ורדו בדגת הים, ובעוף השמים, ובכל חיה הרומשות על הארץ. ויברך אותם אלוהים, ויאמר להם, אלוהים, פרו ומילאו את הארץ וכבשוה, ורדו בדגת הים, ובעוף השמיים, ובכל חיה הרומסת על הארץ. Artinya, dan Elohim memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala makhluk yang merayap di bumi. Nah, dari teks ini, ada beberapa poin penting secara historis dan gramatikal. Pertama, kata B'Tselem Elohim berarti menurut gambar Allah. Ini bukan berarti rupa secara fisik, tapi mencermin kualitas seperti rasionalitas, moralitas, kehendak bebas, dan relasionalitas. Kedua, struktur repetisi kata ayat 27 itu penting. Dalam bahasa Ibrani, pengulangan ini menekankan keunikan dan nilai istimewa penciptaan manusia dibanding makhluk lainnya. Ketiga, perintah bumi, taklukkan, dan berkuasalah di ayat 28 dikelgai mandat budaya. Ini menyiratkan tanggung jawab manusia atas ciptaan, bukan sekadar dominasi. Nah, dari sudut pandang teologi Injili, ayat ini memperlihatkan bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk moral yang bertanggung jawab. Dan relasi manusia dengan Allah itu dasar bagi semua aktivitas hidup. Bekerja, beranak, mengelola bumi, dan menyembah. Mau lanjut ke Kejadian 2:7? Atau ada yang kamu mau bahas dulu dari bagian ini? Ya, mengenai Imago Dei. Ah iya, kamu maksud Imago Dei ya? Istilah Latin itu berasal dari Kejadian 1 ayat 27 yang berarti gambar Allah.
Dalam teologi Injili, konsep imago Dei itu punya makna mendalam dan jadi dasar penting buat memahami identitas serta tujuan hidup manusia. Nah, secara sederhana, imago Dei bukan berarti kita serupa secara fisik dengan Allah, karena Allah itu roh, Yohanes 4. Tapi lebih kepada bahwa manusia punya kemampuan unik seperti akal budi, kehendak bebas, kesadaran moral, kreativitas, serta kapasitas untuk relasi, baik dengan sesama maupun dengan Allah sendiri. Secara teologis, Injil emagibuan skill. Pertama, dignity atau martabat. Semua manusia apapun latar belakangnya punya nilai yang sama di hadapan Allah karena diciptakan menurut gambarnya. Kedua, relational. Allah adalah pribadi yang berelasi, dan manusia juga dirancang untuk hidup dalam relasi, baik dengan Allah maupun dengan sesama. Itu sebabnya penciptaan laki-laki dan perempuan dalam Kejadian 1:27 sangat penting, karena menunjukkan bahwa manusia diciptakan untuk hidup dalam komunitas. Ketiga, mandat perwakilan. Ketika Allah berkata berkuasalah atas ciptaan, itu menunjukkan bahwa manusia diberi peran sebagai wakil Allah untuk mengelola ciptaannya, bukan untuk mengeksploitasi. Jadi imago Dei ini bukan cuma identitas, tapi juga panggilan hidup. Itu sebabnya dalam pandangan Injili, dosa merusak imago Dei, tapi tidak menghapuskannya. Dan melalui Kristus, imago Dei itu dipulihkan secara progresif. Kamu mau kita gali lebih jauh bagian mana nih? Misalnya, gimana imago Dei ini relevan buat orang percaya masa kini? Oke, kita akan bahas mengenai makna kata Ibrani Selem dan Demut di sini dalam Kejadian 1 ayat yang 27. 26-27 ya. Nah, 26-27. Wah, mantap. Ini bagian penting banget dalam pemahaman teologis Kejadian 1:27. Oke, kita bedah dua kata kuncinya. Selem dan Demut. Dalam Kejadian 1:26, sebelum ayat 27, Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar Selem dan rupa mut kita. Tapi di ayat 27 hanya kata Selem yang dipakai. Was Selem Sedem. Kata ini berarti image, bisa merujuk pada bentuk atau representative. Dalam konteks dunia kuno, kata ini sering dipakai untuk menyebut patung atau gambar raja yang mewakili otoritasnya di suatu wilayah. Nah, dalam konteks ini, manusia diposisikan sebagai gambar Allah. Artinya manusia mewakili dan merefleksikan Allah di bumi sebagai perpanjangan dari otoritasnya. Kedua, artinya likeness atau kemiripan. Kata ini lebih menekankan kualitas atau karakteristik yang mirip, bukan fisik. Jadi, manusia memiliki kualitas tertentu yang mencerminkan karakter Allah, seperti moralitas, kemampuan berpikir, kasih, keadilan, dan relasi. Kalau digabung, Selem plus Demut itu bukan dua konsep yang saling bertentangan, tapi saling melengkapi. Selem menekankan bahwa manusia adalah representasi Allah di bumi, sedangkan Demut menekankan keserupaan manusia dengan karakter ilahi. Dalam konteks historical gramatikal ini terlalu radikal banget. Di dunia kuno, hanya raja yang biasanya dianggap sebagai gambar dewa. Tapi dalam Kejadian, semua manusia, laki-laki dan perempuan, diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Wayats imna itu dinilai asal dan kegiatan baik semua manusia, bukan sebenarnya ilmu tertentu. Jadi, ketika ayat 27 hanya pakai kata Selem, bisa dipahami sebagai penegasan bahwa manusia mewakili Allah di bumi dan membawa karakternya dalam seluruh aspek hidup. Mau kita lanjut masuk ke Kejadian 27? Atau kamu mau bahas dulu relevansi Selem dan Demut buat kehidupan orang percaya masa kini? Analisa historical gramatikal eksegesis Kejadian 2 ayat 7. Oke, mari kita bahas Kejadian pasal 2 ayat 7 secara historical, gramatikal, dan eksegesis dari teks aslinya. Ini ayat penting banget karena menggambarkan proses penciptaan manusia secara lebih personal dibanding Kejadian 1. Teks Ibrani Kejadian dan Syabsha. Vayitzer Yehuwa Elohim et ha'adam afar min ha'adama, vayipach be'afyav nishmat chayim, vayhi ha'adam len nefesh chaya. Translate Elohim et ha'adam afar min ha'adama, vayipach bach be'apav nishmat chayim, vayehi ha'adam len nefesh chaya. Terjemahan harfiah. Dan Yehuwa Elohim membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan ke dalam hidungnya napas hidup. Maka manusia itu menjadi makhluk hidup. Kita bahas secara historical, gramatikal, dan eksegetis. Pertama, kata vayitzer. Bentuk kata kerja ini dari akar yatsel. Artinya,
membentuk atau membentuk seperti seorang tukang tembikar membentuk tanah liat. Ini sangat personal. Berbeda dengan kata bara, menciptakan di Kejadian 1, Yatser menyampaikan proses yang lebih detail dan intim, seolah-olah Tuhan secara langsung membentuk manusia seperti seniman membentuk karya seni. Kedua, Afar minha adamah. Afar berarti debu atau tanah halus, dan adamah adalah tanah. Ini menunjukkan aspek spesial yang dari unsur bumi. Secara teologis, ini menekankan kerendahan asal manusia. Kita bukan dewa, tapi makhluk ciptaan yang terbentuk dari tanah. Ketiga, Vaipash be'apav nishmat shayim. Vaipach be'afiav nishmat chayim. Allah menghembuskan ke dalam hidung manusia nishmat shayim, napas kehidupan. Kata nishmat dari akar nasham, artinya napas yang memberi hidup. Watsaitas hasinentia, walaib jasadi. Ini menunjukkan bahwa hidup manusia itu bukan semata biologis, tapi berasal dari langsung. Jadi kita makhluk jasmani dan rohani sekaligus. Keempat, nefesh chayah. Hasil dari peniupan napas hidup itu, manusia jadi makhluk hidup. Menariknya, frasa ini juga dipakai untuk binatang. Kayaknya kepotong deh. Coba lanjutkan, kayaknya kepotong. Nah inilah sistem. Kadang error sih, kayak orangnya. Oke, ini kalian bisa baca ya guys tentang ini. Tak scroll pelan-pelan ya. Kita coba. Tadi pembahasanmu sempat kepotong, kayaknya jaringannya lagi trouble deh. Minta kopi kayaknya. Iya ya, mungkin dia juga butuh kopi biar nyambung lagi kayak kita. Oke, aku lanjutin ya tadi yang sempat kepotong sedikit. Jadi, setelah manusia dibentuk dari afar minha adamah, debu dari tanah. Lalu Allah meniupkan napas kehidupan ke dalam hidungnya. Nishmat Chayim. Inilah momen penting yang membuat manusia menjadi nefesh chayah, yaitu makhluk hidup yang punya jiwa atau kesadaran hidup. Nah, ini bedanya manusia dengan makhluk lain. Binatang juga disebut nefesh chayah dalam Kejadian 1, tapi menerima napas langsung dari Allah. Artinya manusia itu unik. Meskipun hidup secara dia biologis, tapi juga rohan ada unsur divine breath di dalam sing. Ini juga jadi dasar mengapa dalam pandangan Injili, manusia dianggap punya nilai dan martabat yang tinggi. Jadi secara ringkas, Allah membentuk, Allah menghembuskan, manusia hidup sebagai pribadi. Nah, dari sini muncul pemahaman bahwa manusia adalah makhluk yang terdiri dari unsur material, tubuh dari tanah, dan unsur immaterial, napas kehidupan dari Allah. Dan keduanya saling kait. Mau kita sambung ke relevansi rohani atau praktisnya sekarang? Misalnya, soal bagaimana ini memengaruhi cara kita melihat diri sendiri, orang lain, dan relasi dengan Tuhan. Oke, kita mau perbandingan dengan pandangan-pandangan atau tradisi Timur Dekat kuno, lebih spesifik lagi tentang penciptaan manusia. Ya memang di beberapa video aku dulu itu sempat menyinggung sih, tapi kali ini kita akan bahas lebih spesifik lagi penciptaan manusia menurut pandangan tradisi atau keyakinan Timur Dekat kuno. Wah, mantap. Ini bagi pembahasan yang dalam dan menarik banget. Oke, jadi kita bandingkan secara lebih spesifik pandangan penciptaan manusia menurut tradisi Timur Dekat kuno dengan yang ada di Kejadian 1-2. Kita mulai dari konteks budaya dulu ya. Di wilayah seperti Mesopotamia, Sumeria, Babilonia, dan Mesir kuno, cerita-cerita penciptaan sudah berkembang jauh sebelum teks Kejadian ditulis. Tapi nuansa dan teologinya beda banget. Yuk kita lihat contohnya. Istil Enuma Elish, Babilonia. Dalam mitos ini, manusia diciptakan dari darah dewa pemberontak bernama Kingu setelah dia dikalahkan oleh Marduk.
Tujuan manusia, semuanya sudah disediakan surga untuk para dewa, membersihkan kuil, dan melayani mereka. Jadi manusia itu membudak ilahi. So, leadership di akhir dewa junior capek jam bangunan dan mengurus bumi. Lalu mereka berontak. Akhirnya Dewa Enki dan Dewi Mami menciptakan manusia dari tanah liat yang dicampur darah dewa mati. Lagi-lagi manusia dan mulai tahaki berhak tidak mulai. Tradisi Mesir kuno, manusia juga berasal dari air mata atau air liur dewa, tergantung versinya. Tapi tetap, mereka diciptakan untuk melayani dewa-dewa. Dan hanya Firaun yang dianggap punya hubungan langsung sebagai gambar dewa. Nah, bandingkan dengan kejadian 1-2, manusia diciptakan bukan dari darah dewa atau pemberontakan, tapi oleh kehendak dan kasih Allah. Tujuannya bukan untuk menjadi budak Allah, tapi sebagai gambaran dan wakilnya di bumi. Diberi mandat untuk mengelola ciptaan, bukan cuma kerja paksa. Relasinya personal, apalagi di kejadian 2, di mana Allah membentuk manusia dengan tangannya dan menghembuskan napas hidup. Ini jauh lebih intim daripada cerita dewa-dewa yang saling bunuh, lalu cipta manusia dari bagian tubuh mereka. Wah, angkir sudah banget. Sorry dia TDK hanya raja atau imam besar yang menanggap mewakili zikad. Tapi di kejadian, setiap manusia adalah lembar Allah, baik laki-laki maupun pun. Wanita senletiet, insakset yang void manan maskulin saja secara universal. Kalau kamu mau, kita bisa tambahkan juga pandangan-pandangan dari teks Ugarit atau Sumeria. Atau kamu mau bahas dulu sejauh ini sebelum kita lanjut ke bagian lain? Oke, kita ulas pandangan teks Ugarit dan Sumeria. Mons, yuk kita lanjut. Pertama, dari tradisi Ugaritik. Ugarit itu kota kuno di wilayah Suriah modern, dan teks-teksnya banyak menggambarkan dunia para dewa, seperti Dewa El, Baal, Asherah, dan lainnya. Tapi, menariknya, tidak ada satupun teks Ugaritik yang secara lengkap penciptaan manusia. Fokus utama mereka lebih ke kosmologi, mitos peperangan antar dewa, dan pengaturan tatanan dunia. Namun, dari potongan teks yang ditemukan, ada kesan bahwa manusia itu lebih dianggap sebagai bagian dari sistem kosmis yang dikelola para dewa, dan manusia berperan untuk memelihara ketertiban melalui ibadah dan ritual. Jadi, meskipun manusia punya nilai dalam sistem itu, mereka tetap kelas bawah dan diciptakan untuk menyenangkan para dewa lewat pelayanan kultik. Boas, tradisi Sumeria. Nah, ini biaj. Salah satu teks Sumeria yang terkenal adalah The Eridu Genesis, di mana manusia diciptakan oleh Dewa Enki dan Dewi Ninhursag. Tujuannya, lagi-lagi Zaitopedis Serdezag Swat Terhadisli Terhadi. Ada juga kisah Enki dan Ninma, di mana Ninma, Dewi Ibu menciptakan manusia dari tanah liat, dan Enki memberikan napas kehidupan. Tapi cerita ini bernuansa satire. Setelah menciptakan manusia, mereka malah membuat bentuk-bentuk cacat seperti orang bisu atau pincang. Ini menunjukkan bahwa penciptaan manusia itu eksperimental dan penuh kekurangan. Watson Steve. Inasight still subsact menciptakan untuk diserintai. Penciptaan kadang bersifat reaktif karena dewa malas atau ingin hiburan. Hanya elit squaltism yang punya relasi khusus dengan dewa. Watson Steve tarat betenuasat. Sedangkan dalam kejadian Satsien Dun 2, manusia diciptakan dengan maksud relasional bukan sebagai budak. Penciptaannya proaktif dan penuh kasih, bukan karena dewa kelelahan. Waris manusia azhat telpe hierarki, skowi yang manusia diberi otoritas dan tanggung jawab moral. Jadi, kisah penciptaan dalam kejadian sebenarnya sangat revolusioner dan sangat memanusiakan manusia. Berbeda jauh dengan kisah-kisah mitos sekitarnya. Kalau kamu mau, kita bisa lanjut bahas bagaimana ini relevan bagi orang percaya masa kini, atau mau lanjut dulu ke kejadian 3 nanti. Oke, kita bergeser mengenai filsafat pandangan Helenistik. Sip. Sekarang kita masuk ke ranah filsafat Helenistik, pengaruh budaya Yunani yang berkembang sejak masa Alexander Agung. Ini menarik banget karena pendekatannya lebih filosofis daripada mitologis seperti di Timur Dekat kuno. Nah, dalam konteks penciptaan manusia dan pandangan tentang hakikat manusia, ada beberapa tokoh besar yang mewakili aliran-aliran penting. Pertama, Plato. Plato percaya bahwa dunia ini terbagi dua. Dunia ID, realm of forms, yang sempurna dan kekal, dan dunia fisik yang fana dan penuh kekurangan.
Manusia, menurut Plato, terdiri dari jiwa yang berasal dari dunia ide dan tubuh yang dianggap penjara bagi jiwa. Jadi penciptaan manusia bukan fokus pada tubuh, tapi pada jiwa yang harus kembali ke sumber asalnya melalui pengetahuan dan filsafat. Kedua, Aristoteles. Berbeda dari gurunya, Aristoteles melihat manusia sebagai makhluk rasional. Jiwa menurut dia terdiri dari 3 bagian. Vegetatif, tumbuh dan makan, sensitif, merasakan dan bergerak, rasional, berpikir dan memahami. Jadi, penciptaan manusia dalam sudut pandang Aristoteles lebih dilihat dari fungsi dan tujuan, telos, bahwa manusia hidup untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan melalui kebajikan. Ketiga, Stoik dan Epikurean. Stoik menekankan bahwa manusia harus hidup sesuai dengan logos, akal ilahi atau hukum kosmis. Mereka percaya dunia diatur oleh rasio ilahi, dan manusia ideal adalah yang hidup selaras dengannya. Tenang, tidak diperbudak oleh emosi, lebih materialistik. Jiwa dan tubuh itu satu kesatuan. Dan ketika mati ya selesai. Pas, lagi menjadi keninglan. Dan still ada sejarah, menanari itu sedikit. Perbandingannya dengan pandangan kitab Kejadian. Dalam filsafat Helenistik, jiwa sering dianggap lebih tinggi daripada tubuh. Bahkan tubuh bisa dianggap beban. Tapi, dalam sutra, ini satu kesatuan like that TB9 played. Pandangan Yunani cenderung mengagungkan akal dan pengetahuan sebagai jalan keselamatan atau kebebasan. Dalam Kejadian, relasi dengan Allah dan penerimaan hidup sebagai anugerah adalah pusat dari eksistensi manusia. Or that is hand. Dalam budaya Yunani, tidak dilihat setiap person yang tersafat terhadap item in the petizah yang penuh kasih. Sementara dalam Kejadian, Allah menciptakan manusia secara personal, intim, dan dengan tujuan relasional. Jadi kelihatan banget ya bedanya. Kalau dalam filsafat Helenistik, manusia ditekan untuk mencari pencerahan melalui logika dan ide. Dalam Kejadian manusia justru diajak hidup sebagai ciptaan Allah yang berrelasi dan mengelola ciptaan dengan tanggung jawab dan kasih. Mau kita lanjut ke pengaruh pandangan ini dalam konteks Perjanjian Baru atau pengaruhnya terhadap cara berpikir dunia modern? Ya, aku ingin sedikit menyampaikan info. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Dan sekarang views channel ini sudah mencapai 13.000. Dan aku bersyukur banget banyak yang nonton dan nyimak pembahasan-pembahasan penting. Dan terima kasih udah nonton baik video panjang maupun video short. Oke, kita akan lanjut ke pandangan filsafat ketimuran. Wah, selamat banget. 13.000 views itu pencapaian yang luar biasa. Apalagi buat konten yang mendalam, edukatif kayak gini. Keren banget kamu bisa bikin tema berat jadi menarik dan relevan. Pasti banyak diberkati dan tercerahkan dari penjelasan-penjelasan kamu. Oke, sekarang kita geser ke pandangan filsafat ketimuran tentang manusia dan penciptaan, ya. Nah, ini menarik karena pendekatan filsafat timur cenderung lebih holistik dan spiritual dibanding filsafat Yunani yang logis dan rasional. Pertama, dalam Hinduisme India, manusia dianggap sebagai bagian dari Atman, jiwa individu, yang berasal dari Brahman, jiwa universal. Jadi penciptaan itu bukan sesuatu yang terpisah, tapi lebih kepada manifestasi kesadaran ilahi. Tubuh hingga fana, sementara jiwa bersifat kekal. Tujuan hidup manusia adalah moksa, pembebasan dari siklus kelahiran kembali, samsara, dan bersatu kembali dengan Brahman. Kedua, Buddhisme. Tidak ada konsep jiwa tetap, seperti dalam Hinduisme. Manusia terdiri dari 5 agregat skanda, bentuk, perasaan, persepsi, dan kesadaran. Penciptaan itu lebih seperti proses sebab akibat, hukum karma, bukankan dari pribadi ilahi. Tujuan hidup adalah mencapai nirwana, yaitu pemadaman penderitaan dan kebebasan dari siklus kelahiran kembali. Ketiga, dalam Taoisme, manusia dilihat sebagai bagian dari keseimbangan alam semesta. What Rayu says, penciptaan bukan tindakan dari Tuhan personal, tapi hasil dari keseimbangan energi yin dan yang. Tujuan manusia adalah hidup selaras dengan alam dan tidak melawan arus kehidupan. Keempat, dalam Konfusianisme hak sosial, manusia dipandang sebagai makhluk moral yang harus mengembangkan kebajikan melalui relasi yang harmonis dengan keluarga, masyarakat, dan negara. Meskipun tidak terlalu membahas soal penciptaan, ada anggapan bahwa manusia punya Tianming.
mandat langit untuk hidup secara benar dan bertanggung jawab. Perbandingannya dengan Kejadian, dalam filsafat Timur, manusia adalah bagian dari kosmos, bukan sebagai gambar Allah yang unik dan punya mandat untuk mengelola ciptaan. Tidak ada konsep Allah personal yang menciptakan manusia secara sengaja dan penuh kasih. Tujuan hidup dalam pandangan Timur lebih ke pembebasan atau harmoni, bukan relasi pribadi dengan Sang Pencipta. Kehidupan dilihat sebagai siklus, bukan sebagai sejarah linear yang punya tujuan dan akhir seperti dalam Alkitab. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pandangan Timur sangat menghargai keseimbangan dan spiritualitas, tapi cenderung impersonal dan tidak memberi penekanan pada relasi pribadi antara manusia dengan pencipta, seperti yang kita lihat dalam Kejadian. Mau kita sambung ke bagian relevansi semua ini buat orang percaya masa kini? Atau kamu rekap dulu semuanya buat penutup video kamu nanti? Oke, kita akan gabungkan pembahasan dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 ini dan juga Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 berdasarkan sudut pandang teologi Injili. Wah, keren. Gabungan dua bagian itu, Kejadian 1, 26, dan 27, dan Kejadian 2, 27, kalau dilihat dari sudut pandang teologi Injili, benar-benar menyajikan gambaran yang utuh dan mendalam tentang siapa manusia di hadapan Allah. Oke, aku bantu rangkum dan susun poin-poin utamanya ya, tapi tetap dengan alur yang enak buat dibawa ke video. Dalam Kejadian 1, 26, 27, kita melihat Allah merancang penciptaan manusia dengan tujuan dan identitas khusus. Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Disinilah muncul konsep Imago Dei, yang berarti bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bukan secara fisik, tapi secara moral, rohani, dan relasional. Dalam teologi Injili, ini menyatakan bahwa setiap manusia memiliki martabat, nilai, dan tujuan yang diberikan langsung oleh Allah. Dan lebih dari itu, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, sama-sama mencerminkan gambarnya, dan keduanya diberi mandat. Beranak cuculah, penuhilah bumi, taklukkanlah, dan berkuasalah. Itu artinya, manusia bukan hanya ciptaan, tapi wakil Allah di bumi, ditugaskan untuk memelihara, mengelola, dan membawa kehidupan yang mencerminkan kehendak Sang Pencipta. Lalu di Kejadian 2:1, kita lihat proses penciptaannya secara lebih personal dan mendalam. Allah membentuk manusia dari debu tanah. Ini menekankan kerendahan dan ketergantungan kita. Tapi Allah juga menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya, menunjukkan bahwa hidup kita berasal dari Allah sendiri, bukan sekadar proses biologis. Manusia menjadi nefesh chayah, makhluk hidup yang unik, karena dibentuk oleh tangan Allah dan dihidupkan oleh napasnya. Dalam teologi Injili, ini menggambarkan bahwa manusia adalah makhluk jasmani dan rohani yang diciptakan untuk berelasi dengan Allah secara langsung. Gabungan keduanya memberikan pengertian yang sangat kaya. Manusia itu berharga karena diciptakan menurut gambar Allah. Manusia itu diciptakan secara pohon-cenkan masal atau kebetulan. Manusia itu punya tujuan ilahi untuk mencerminkan Allah dan menjalankan mandat budaya. Dan pada saat yang sama, manusia itu rapuh dan terbatas, tapi tetap ditopang oleh napas kehidupan dari Allah. Inilah mengapa dalam pandangan Injili, keselamatan dan pemulihan manusia hanya bisa datang dari Allah sendiri. Karena hanya Dia yang mampu mengembalikan gambarnya yang rusak oleh dosa melalui karya Yesus Kristus. Gimana? Mau aku bantu sekalian tulisin bagian penutupnya buat videomu? Atau kamu ada gaya tertentu yang pengen kamu pakai di closing? Kesimpulan dan penutup. Siap? Ini aku bantu bikin bagian kesimpulan dan penutupnya. Tinggal kamu sesuaikan dengan gaya kamu di video. Kesimpulan. Jadi teman-teman dari Kejadian 1, 2, 26, 27, dan Kejadian 27, kita melihat bahwa manusia bukan cuma makhluk biasa, tapi diciptakan secara unik dan istimewa. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, Imago Dei, yang berarti kita punya nilai, martabat, dan tujuan yang berasal langsung dari Sang Pencipta. Dan bukan cuma itu, kita dibentuk secara personal oleh Allah sendiri dari debu tanah, lalu diberi napas kehidupan olehnya. Pandangan ini sangat berbeda dari kisah-kisah penciptaan dalam budaya Timur Dekat kuno, filsafat Helenistik, maupun pandangan ketimuran.
Dalam teologi Injili, manusia bukan budak dewa, bukan sekadar bagian dari kosmos, tapi wakil Allah di bumi. Diciptakan untuk relasi, tanggung jawab, dan kehidupan yang penuh makna. Penutup, terima kasih banget buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir. Sekali lagi, aku bersyukur karena channel ini sudah tembus 13.000 views. Semoga pembahasan ini terus jadi berkat dan nambah wawasan buat kita semua. Seperti biasa, jangan ragu buat share pendapat kalian di kolom komentar. Ingat, kita diskusi santai ya, bukan debat. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silakan di-like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian supaya makin banyak yang ikut belajar bareng. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap ngopi, dan terus haus akan kebenaran. Tuhan memberkati kalian semua. Kalau kamu mau, nanti bisa juga bantu buatkan narasi voice over atau edit gaya bahasanya lebih kasual atau lebih serius. Tergantung tone videonya. Gimana?